Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Anggreni, perwakilan dari kelompok 7 dari kelas pendidikan biologi A dengan NIM 19140420025. Di sini saya akan mengamati anatomi dan morfologi dari Rana SP. Dalam pengamatan kali ini, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama, kita harus mempunyai atau memiliki papan bedah. Nah, di sini kita berinisiatif menggunakan kardus sebagai papan bedah. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan alat bedah. Alat bedah yang pertama adalah gunting. Kemudian yang kedua adalah pinset. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah pentul atau jarum pentul. Kemudian yang keempat yang harus kita persiapkan adalah sarung tangan. Kemudian alkohol 70%, kapas, dan tentunya yang paling kita butuhkan adalah Rana SP. Untuk melakukan pembiusan pada katak atau Rana SP, kita menggunakan dua bahan di sini. Nah, yang pertama itu kita menyediakan alkohol 70% dan kapas. Kemudian kita menuangkan alkohol secukupnya ke kapas. Kemudian kita mengambil Rana SP dan kemudian kita bisa menemukan kapas yang telah berisi alkohol 70% ke kepala katak tersebut. Nah, bagian morfologi katak atau Rana SP memiliki 3 bagian atau dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian caput atau bagian kepala, kemudian bagian badan atau trunkus, dan bagian ekstremitas atau anggota badan. Nah, bagian kepala atau caput memiliki beberapa bagian, yaitu rima oris atau celah mulut, kemudian mata, memiliki membran timpani atau gendang telinga, dan juga memiliki nafas anterior atau lubang hidung luar. Kemudian bagian kedua adalah bagian trunkus atau bagian badan. Bagian badan katak yaitu terdiri atas kulit yang senantiasa lembab atau bersifat lembab. Kemudian Rana SP atau katak memiliki lipatan kulit. Ini adalah lipatan kulit dari Rana SP. Kemudian memiliki anus. Nah, kemudian pada bagian ekstremitas. Ekstremitas katak terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian ekstremitas bagian anterior. Di sini ekstremitas bagian anterior dari katak memiliki jari-jari sebanyak 4. Kemudian lengan atas atau brasium dan lengan bawah atau antebrasium. Kemudian bagian ekstremitas posterior pada Rana SP yaitu jari-jarinya berjumlah 5 dan memiliki selaput renang. Kemudian memiliki paha atau femur, memiliki tungkai kaki, dan memiliki betis atau erur. Proses pembedahan pada katak atau Rana SP dimulai dengan memberikan jarum pentul pada bagian ekstremitas anterior dan juga ekstremitas posterior.
Kemudian setelah itu kita akan memulai pembedahan dengan menggunting lapisan kulit terlebih dahulu. Kemudian menggunting lapisan di bawah kulit. Kita dapat melihat organ-organ bagian dalam dari Rana SP itu sendiri. Di sini adalah bagian core atau bagian jantung. Ini adalah bagian jantung. Kemudian ini adalah hepar atau hati dari Rana SP. Kemudian di sini ada sepasang paru-paru dari katak. Kemudian ini adalah kantung empedunya. Ini kantung empedunya. Kemudian ini adalah ginjal atau reinya, ginjal. Nah, di mana kantung empedu ini dan ginjal ini memiliki bentuk yang hampir sama, namun memiliki letak yang berbeda. Kemudian di sini ada urinary bladder atau kantung kemih. Kemudian ada lambung atau ventriculus maksud saya. Kemudian ada usus besar atau intestinus eresum, ini adalah usus besarnya. Kemudian ada usus kecil atau intestinus tenum. Nah, kemudian kita bisa melihat pada katak yang kita bedah ini memiliki ovarium atau memiliki telur. Itu artinya katak ini atau Rana SP yang kita bedah ini merupakan jenis katak betina. Nah, kemudian di sini pada bagian safum oris. Nah, pada bagian safum oris kita dapat melihat bagian rongga mulut dari katak itu sendiri. Nah, katak di sini memiliki rahang atas atau jadi di sini adalah bagian safum oris atau bagian dari rongga mulut Rana SP itu sendiri. Nah, di sini terdapat rahang atas atau maksila dan rahang bawah atau mandibula. Nah, di maksila ini terdapat gigi yang disebut dengan dentes maksila. Kemudian ada nerves interius atau lubang hidung bagian dalam. Ini bisa kita lihat di sini ada lubang hidung bagian dalam. Kemudian juga terdapat lidah katak. Ini adalah bentuk dari lidah katak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari organ anatomi pada Rana SP atau katak yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Yang pertama adalah jantung atau core. Jantung yang berfungsi untuk mengkoordinasikan detak jantung dengan mengatur waktu kontraksi antara atrium dan juga ventricle. Organ kedua adalah hepar atau hati. Hati pada katak berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu untuk menetralisir racun atau zat-zat toksik yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Organ ketiga adalah organ paru-paru atau pulmo. Paru-paru pada katak berfungsi untuk menyimpan udara karena katak merupakan salah satu jenis hewan amfibi yang bernafas dengan menggunakan paru-paru. Organ keempat adalah kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang telah dihasilkan oleh hepar atau hati. Bagian selanjutnya adalah rei atau ginjal. Ginjal pada katak berfungsi untuk menyaring darah dari zat-zat sisa metabolisme dan juga garam-garam mineral. Dan selanjutnya adalah urinary bladder atau kantung kemih. Kantung kemih pada katak berfungsi untuk menampung cairan sisa metabolisme yang dihasilkan oleh ginjal. Selanjutnya adalah lambung atau ventriculus. Lambung pada katak berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lambung pada katak dibagi ke dalam dua bagian, yaitu tempat masuknya makanan dari kerongkongan dan tempat keluarnya makanan menuju usus. Selanjutnya adalah usus besar atau intestinus eresum. Usus besar pada katak berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan tempat untuk pembusukan makanan. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus pada katak dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus pada katak berfungsi secara umumnya berfungsi untuk
tempat penyerapan sari-sari makanan. Sistem peredaran darah pada katak berawal dari darah dari seluruh tubuh katak yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke dalam jantung melalui vena cava, kemudian akan dikumpulkan pada sinus venosus, kemudian akan masuk ke dalam atrium kanan, lalu menuju ke ventrikel, lalu kemudian akan dipompa menuju paru-paru. Kemudian darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen ini akan masuk ke dalam atrium kiri dan akan menuju ventrikel. Kemudian oksigen itu tak hanya dihasilkan lewat darah, namun oksigen juga dihasilkan dari kapiler-kapiler dari permukaan kulit katak. Kemudian darah yang berasal dari kedua jenis darah ini akan dipompa menuju arteri, lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dapat kita ketahui di sini bahwa kulit pada katak juga berfungsi sebagai alat pernapasan. Sistem pernapasan pada katak hampir sama dengan mamalia ketika mereka bernafas di daratan. Udara akan masuk melalui rongga hidung, kemudian akan menuju ke rongga mulut dan akan menuju ke paru-paru. Namun pada katak tidak seperti manusia yang memiliki diafragma atau tulang rusuk yang membantu udara untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, pada katak, oksigen tidak hanya masuk melalui lapisan kulit mereka, namun oksigen akan masuk melalui pergerakan rongga mulut pada katak itu sendiri. Nah, berawal ketika katak membuka rongga mulutnya atau menurunkan rongga mulutnya, kemudian tenggorokannya akan menggelembung atau membesar, kemudian lubang hidungnya akan membuka. Setelah itu, udara akan masuk ke lubang hidung, lalu berkumpul di rongga mulut, lalu kemudian dengan bantuan kontraksi otot-otot rongga mulut, udara akan langsung menuju ke paru-paru. Nah, sedangkan pengeluaran karbon dioksidanya dengan cara rongga mulut katak akan menurun ke bawah, lalu kemudian akan mendorong karbon dioksida naik menuju rongga mulut, lalu kemudian rongga hidung akan terbuka dan karbon dioksidanya pun akan naik dan keluar melalui rongga hidung. Alat pernapasan lainnya pada katak juga menggunakan lapisan epitel pada rongga mulut dengan kapiler pembuluh darah. Nah, pada katak, ketika katak beristirahat, ketika udara masuk ke dalam rongga mulutnya, maka katak akan langsung melakukan difusi udara di dalam rongga mulutnya. Jadi tidak semua oksigen yang masuk ke dalam tubuh katak langsung diproses menuju ke paru-paru. Namun bisa juga udaranya langsung berdifusi di dalam rongga mulut. Nah, inilah yang membuat katak sangat mudah melakukan respirasi atau melakukan pernafasan. Sistem reproduksi pada katak dimulai dari proses pembuahan. Jadi katak betina dan katak jantan akan menempatkan diri dengan posisi apa yang disebut dengan amplexus. Nah, katak jantan dan katak betina akan tetap pada posisi tersebut kira-kira sampai beberapa jam atau sampai beberapa hari pada waktu-waktu tertentu. Nah, ketika dalam posisi itu, katak jantan dan katak betina akan sama-sama mengeluarkan sel telur dan sel sperma, kemudian akan membiarkan telur mereka dan meninggalkannya untuk membuat telur mereka berkembang secara sendiri. Kemudian pada katak-katak lain juga memperlakukan hal yang berbeda kepada telur mereka. Ada yang membawanya dengan perut mereka, atau ada juga yang menguburnya di daratan. Nah, sel telur ini ketika terjadi pembuahan, setelah itu akan berubah menjadi kecebong. Kecebong ini kemudian selama beberapa hari akan terus bermetamorfosis menjadi katak dewasa. Lalu katak dewasa ini akan hidup sebagaimana katak dewasa lainnya di darat maupun di air, lalu siklusnya akan dimulai kembali. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada katak. Sistem pencernaan pada katak hampir sama dengan sistem pencernaan pada ikan. Terdapat saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada katak dimulai dari makanan yang akan masuk ke dalam rongga mulut atau kapung oris. Kemudian akan masuk ke esofagus, lalu ke lambung atau ventriculus, lalu kemudian ke usus, lalu kemudian ke usus besar dan akan berakhir di kloaka.
Adapun kelenjar pencernaan pada katak adalah hati dan pankreas. Hati adalah organ yang akan berfungsi untuk mengeluarkan empedu yang telah disimpan di kantung empedu yang berwarna kehijauan. Sedangkan pankreas adalah organ yang menghasilkan hormon dan juga enzim yang akan dikumpulkan di duodenum. Sekian dari pengamatan anatomi dan morfologi dari Rana SP atau katak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.